Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya El Ayu Mardiani, NIM 1817041039, nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya yang berjudul Pengolahan Biji Kakao menjadi Coklat Bubuk. Adapun materi yang dibahas yaitu bab 1 deskripsi usaha, bab 2 pasaran pemasaran, bab 3 produksi, bab 4 manajemen, bab 5 rencana pengembangan usaha, bab 6 pemanfaatan teknologi informasi, bab 7 keuangan, serta bab 8 dampak dan resiko. Bab 1 yaitu deskripsi usaha yang terdiri dari 4 subbagian, yaitu deskripsi umum, latar belakang usaha, tujuan, potensi, dan rencana pencapaian usaha, serta keunikan produk. Baik, deskripsi umum bisnis yang kami jalankan yaitu pengolahan biji kakao menjadi coklat bubuk. Coklat bubuk biasanya dijadikan campuran dalam membuat kue ataupun makanan lainnya. Selain itu, coklat bubuk juga bisa dijadikan coklat batangan ataupun permen. Inovasi ini merupakan hal pertama yang terjadi di Desa Sepangkelod. Kemudian, yang kedua, latar belakang usaha. Pengolahan hasil potensi desa memang sudah ada, namun hanya pada pengolahan biji kopi saja. Sebab kebanyakan masyarakat gemar minum kopi, selain untuk menghangatkan badan, juga merupakan rutinitas masyarakat untuk minum kopi di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Kemudian, kami rencananya akan membuat pabrik di jantung desa sehingga masyarakat dengan mudah dapat mencapai dan membeli produk kami. Kemudian, yang ketiga, tujuan, potensi, dan rencana pencapaian usaha. Bisnis yang baik bukan hanya bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya, namun juga mendatangkan hal positif bagi lingkungan sekitarnya seperti masyarakat sekitar, pemerintah desa, pemerintah yang ada, komunitas yang ada, serta lingkungan itu sendiri. Kemudian, sesungguhnya peluang usaha ini sangat menjanjikan sebab belum ada produk serupa yang diperjualbelikan di desa kami. Kemudian yang keempat, keunikan produk. Ada dua, yaitu yang pertama merupakan produk baru. Karena sebelumnya belum ada yang mengolah biji kakao untuk menjadi coklat bubuk, ini merupakan yang pertama dan merupakan keunikan tersendiri. Yang kedua, nama Vivina Cocoa sendiri merupakan nama yang unik dan gampang diingat oleh masyarakat. Asal mula nama Vivina Cocoa ini yaitu pencetusnya merupakan seorang fans boy band Big Bang yang merupakan salah satu boy band di Korea yang pada masanya membuat inovasi-inovasi baru sehingga diikuti oleh penerusnya. VIP sendiri merupakan nama fans dari Big Bang tersebut, di mana VIP ini atau VIP merupakan singkatan dari very important person yang artinya orang yang sangat penting. Kemudian Cocoa sendiri artinya coklat, kemudian Ina itu merupakan Indonesia. Jadi Vivina Cocoa bagi kami adalah coklat istimewa untuk orang penting di seluruh Indonesia. Yang kedua, pasar dan pemasaran. Ada 4 subbabnya yaitu riset dan analisis, kompetisi, estimasi pangsa pasar, serta rencana pemasaran. Yang pertama, riset dan analisis. Berdasarkan riset dan analisis, kemudian kami menggunakan analisis SWOT yang hasilnya yaitu strength-nya merupakan produk baru sehingga menarik perhatian masyarakat. Yang kedua, bahan baku berkualitas tinggi. Yang ketiga, alami tanpa pengawet. Kemudian, weakness-nya yaitu masih perlu disertifikasi. Produk kami perlu untuk disertifikasi sehingga dapat menjamin keamanan dan kualitas mutu produk. Kemudian, opportunities-nya yaitu belum banyak pesaing di desa kami. Kemudian, olahan coklat digemari oleh anak-anak. Kemudian, adapun threat-nya, adanya persaingan dari merek dominan. Kemudian, karena pandemi COVID-19 ini, kondisi ekonomi masyarakat kurang baik. Kemudian yang kedua ada kompetisi. Vivina Cocoa belum ada kompetitor lokal di desa. Namun yang sudah terkenal ada seperti Java Cocoa Classic dan lainnya. Kemudian estimasi pangsa pasar. Kami menargetkan remaja
serta orang tua atau ibu-ibu yang berusia 15 sampai 45 tahun untuk kami jadikan tujuan pemasaran produk kami. Kemudian yang terakhir ada rencana pemasaran. Ada 3, yaitu menitipkan produk Vivina Cocoa kami di toko di desa tetangga seperti Desa Tista. Di sana ada toko besar, kami bisa menitipkannya di sana. Kemudian yang kedua, promosi lewat sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Kemudian di hari tertentu atau kegiatan tertentu, kami akan mempromosikan produk kami di sana dan memberikan diskon. Bab 3 yaitu produksi. Ada 4 subbab, yaitu lokasi, sumber bahan baku, proses produksi, serta akses transportasi. Lokasinya yang berada di Desa Sepangkelon, Dusun Biu, Buleleng, Bali, tepatnya Dusun Asah Badung, yang merupakan jantung Desa Sepangkelon. Kemudian sumber bahan baku tentunya hasil panen dari petani sendiri di desa kami sendiri. Kemudian proses produksi mulai dari pembersihan dari kotoran, fermentasi, pengovenan, pemisahan dari kulit, pemisahan dengan lemak, kemudian diolah menjadi bubuk, kemudian dikemas dan siap dijual. Kemudian akses transportasi, karena jalan tersebut merupakan jalan kabupaten dan mudah dijangkau. Di sana bisa lewat sepeda motor, mobil, kop maupun mini truk, dan mudah dijangkau dari desa-desa lain. Dari utara ada Desa Sepang, dari timur ada Desa Tista. Yang keempat ada manajemen, yang terdiri dari 2 subbab, yaitu bentuk organisasi serta sumber daya manusia. Bentuk organisasi kami merupakan CV, yaitu komoditor Venoscape. Kemudian terdiri dari pimpinan, divisi keuangan, divisi SDM, divisi produksi, serta divisi pemasaran. Yang kedua, SDM-nya. Kami memberdayakan SDM yang ada di desa. Untuk di pabrik kami sendiri terdiri dari 8 orang, yaitu ada pimpinan, 1 orang keuangan, 1 orang SDM, 1 orang pemasaran, 3 orang produksi, serta 1 orang kasir. Kemudian yang kelima, rencana pengembangan usaha, yang terdiri dari 4 sub, yaitu strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan SDM, serta strategi keuangan. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu dengan menggiatkan pemasaran secara online, kemudian dengan membuat website sehingga konsumen dengan mudah dapat melihat produk kami pada website. Kemudian yang kedua, strategi produksi. Jika permintaan kami meningkat, maka kami akan mengupgrade mesin kami sehingga dapat memudahkan produksi. Kemudian dengan inovasi-inovasi baru seperti membuat coklat batangan, permen dengan isian buah-buahan ataupun kacang-kacangan, dan tidak lupa untuk meningkatkan kualitas produk kami. Kemudian yang ketiga, strategi organisasi dan SDM. Kedepannya kami tentunya harus meningkatkan kualitas SDM, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan ataupun workshop, serta dengan memberikan reward kepada karyawan yang memiliki intensitas kerja yang bagus serta hasil kerja yang bagus, untuk memotivasi karyawan lainnya agar bisa lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada strategi keuangan, yaitu dengan cara meningkatkan penjualan, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak penting sekali. Yang kemudian jika kami ingin menguasai pasar, tentunya perlu biaya. Untuk itu kami akan mencari investor yang akan menanamkan modalnya pada kami. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi. Ada 2 subbab, yaitu peralatan dan teknologi yang digunakan serta tahapan pengembangan teknologi informasi. Untuk peralatan dan teknologi yang digunakan, yang pertama dalam memproduksi produk Vivina Cocoa kami sudah menggunakan mesin. Yang kedua, laporan baik itu keuangan, pemasaran, SDM, dan lainnya sudah dikomputerisasi serta di backup untuk menghindari hilangnya data-data. Kemudian baik itu promosi dan penjualan kami sudah melalui media online. Kemudian yang kedua, tahapan pengembangan teknologi informasi. Memang kami baru awal-awal pengembangan, namun kedepannya kami berharap kami bisa lebih baik lagi.
Untuk kedepannya kami berharap bisa menggunakan metode pembayaran dengan mobile payment sehingga memudahkan baik itu dari konsumen maupun bagi kami. Yang ketujuh ada keuangan yang terdiri dari 2 sub, yaitu kebutuhan dana dan sumbernya serta aliran kas. Kebutuhan dana dan sumbernya. Kebutuhan dana yaitu modal tetap, modal awal, serta biaya operasional yang totalnya 216.250.000. Kemudian sumber dananya itu dari pendiri serta karyawan. Yang kedua, aliran kas. Terdiri dari 3, yaitu proyeksi pendapatan, pengeluaran dalam 1 tahun, serta laba rugi. Di mana proyeksi pendapatan, dalam sehari kami memprediksi kami akan bisa menjual 30 pieces dengan berbagai ukuran dengan total pendapatan yaitu 800.000 dalam 1 hari, sehingga dalam 1 tahun yaitu 268.800.000. Kemudian pengeluaran dalam 1 tahun terdiri dari sewa bangunan, membeli mesin, komputer, meja, kursi, dan lainnya, serta biaya operasional seperti biaya gaji, biaya pembelian bahan baku, biaya listrik, dan lainnya, sehingga totalnya 216.250.000. Kemudian laba rugi ini didapatkan dari hasil dari pengurangan pendapatan dengan pengeluaran, di mana laba ruginya yaitu 268.800.000 dikurangi 216.250.000 sehingga didapat 52.550.000 per tahun, merupakan laba bersih dari Vivina Coca sendiri, sehingga sebulan itu labanya 4.379.167 rupiah. Bab 8 yaitu dampak dan risiko yang terdiri dari 2 subbab, yaitu dampak terhadap lingkungan eksternal serta analisis risiko usaha. Mana dampak terhadap lingkungan eksternal ini terdiri dari 2, yaitu lingkungan sosial ekonomi serta lingkungan fisik. Lingkungan sosial ekonomi ini yaitu dengan dibangunnya pabrik, kami dengan yakin dapat memberdayakan SDM di desa dengan menjadikan mereka karyawan, sehingga mereka dapat mengangkat derajat ekonomi keluarga mereka. Kemudian dengan membeli biji kakao yang baru dipetik dari petani dengan harga yang lebih mahal, sehingga dapat membantu perekonomian mereka. Serta dengan adanya aktivitas pabrik ini, kami menjamin bahwa aktivitas pabrik tidak akan mengganggu ketenangan masyarakat, jadi masyarakat tidak perlu untuk khawatir. Kemudian lingkungan fisik, dengan adanya pabrik tentunya kami menjamin bahwa kami tidak akan menimbulkan polusi ataupun limbah terhadap lingkungan ataupun merusak lingkungan. Kemudian analisis risiko usaha yang terdiri dari tantangan serta alternatif perencanaan untuk meminimalisir risiko usaha. Tantangannya itu produk belum terkenal. Produk Vivina Cocoa kami memang belumlah terkenal. Kemudian produk kami belum tersertifikasi, kemudian hak paten mahal. Kemudian alternatif perencanaan untuk meminimalisir risiko ini yaitu dengan meningkatkan pemasaran. Kami berharap dengan meningkatkan pemasaran ini dapat memperkenalkan lebih produk kami kepada masyarakat dan konsumen. Kemudian kami akan mensertifikasi produk kami sehingga dapat menjamin keamanan, keterjaminan kualitas produk kami. Kemudian untuk lebih menarik banyak masyarakat ataupun pelanggan, kami akan membuat alternatif produk ataupun inovasi produk seperti coklat batang, permen dengan isian rasa buah atau kacang-kacangan, serta dengan membuat selai coklat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.